Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aimatun Nihayati dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Arab lebih spesifik lagi, yaitu dalam Maharatul Kitabah. Dan kali ini kita akan belajar tentang teks recon. Ada yang tahu apa itu teks recon? Yuk sama-sama kita belajar materi teks recon. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari teks recon. Teks recon dalam bahasa Arab itu sama saja ya anak-anak seperti teks recon yang dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa-bahasa yang lain. Pengertian dari teks recon adalah teks yang menceritakan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jadi, ketika kita telah melakukan sesuatu, kemudian kita menceritakan itu kepada teman kita, nah cerita kita itu disebut dengan teks recon. Adapun tujuan dari teks recon adalah untuk memberikan informasi ataupun hiburan untuk pembaca. Semisal, ibu itu bulan lalu melakukan kegiatan study tour ke Jakarta. Kemudian ibu menceritakan kepada kalian. Hari ini ibu menceritakan pengalaman ibu saat study tour ke Jakarta. Nah, tujuan ibu yang pertama adalah memberikan informasi bahwasanya di Jakarta itu ternyata sangat padat ya arus lalu lintasnya. Kemudian ibu memberikan hiburan. Wah, ibu kemarin di Jakarta main ke Dufan. Ibu bertemu badut. Nah, tujuan dari teks recon adalah itu, memberikan informasi ataupun hiburan untuk pembacanya. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi sosial. Fungsi sosial pada teks recon adalah menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami, menceritakan sesuatu secara runtut, kemudian mengandung nilai moral untuk pembacanya. Jadi, selain kita menceritakan pengalaman atau peristiwa yang kita alami, kita juga harus menceritakannya secara runtut, tidak melompat-lompat. Kemudian, dari cerita yang kita sampaikan tersebut harus mengandung nilai moral atau pelajaran yang bisa diambil untuk membaca cerita kita tersebut. Dalam teks recon, terdapat pula strukturnya. Adapun struktur teks recon, yang pertama yaitu al-ittijahat atau orientasi. Kemudian yang kedua ada al-ahdath atau kejadian. Yang ketiga ada at-ta'liq atau reorientasi. Jadi, tiga struktur ini harus dipenuhi dalam teks recon. Kemudian yang kedua ada kejadian atau al-ahdath. Kejadian ini berisikan rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Jadi terstruktur ya anak-anak. Bagian ini merupakan inti dari teks. Jadi harus disampaikan, pertama kamu itu melakukan apa? Setelah ini kamu melakukan apa lagi? Kejadian dapat disebutkan dalam beberapa tahapan sesuai dengan cerita atau kejadian yang ada. Di tahapan pertama itu kamu melakukan apa? Tahapan kedua apa? Tahapan ketiga apa? Diurutkan sesuai.
Yang ketiga ada reorientasi atau at-ta'liq, yang mana berisikan pembahasan ulang peristiwa. Biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional ya anak-anak, yang mana tidak semua teks terdapat pada bagian ini. Pada bagian ini juga dapat dijelaskan kesimpulan akhir dari cerita atau peristiwa yang dialami oleh orang tersebut. Semisal, ibu melakukan kegiatan study tour ke Jakarta. Ibu bisa menjelaskan pada bagian ini tentang perasaan ibu selama melakukan study tour di Jakarta. Apakah ibu bahagia? Apakah ibu mendapatkan pelajaran dari study tour tersebut? Nah, ibu bisa mencantumkannya atau menulisnya pada bagian reorientasi. Sekarang, mari kita bahas contohnya dalam bahasa Arab. Yang pertama pada bagian orientasi atau al-ittijahat. Pada bagian ini, ibu menjelaskan bahwasanya Abi Dhar Al-Fatih huwa talibun fil madrasah ats-tsanawiyah Al-Anwar fi Rembang. Khilala utlatil fasl dirasiyah qama birihatin ma'a ilatihi li ada'il umrati wa ziyarati amakina tarikhiyati. Jadi pada bagian ini ibu menjelaskan bahwa Abi Dhar ini salah satu siswa yang ada di SMA Al-Anwar yang ada di Rembang. Saat libur sekolah telah tiba, Abi Dhar dan keluarganya akan menunaikan ibadah umroh dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Itu termasuk prolog. Jadi prolognya yang ibu buat seperti itu. Setelah tadi kita membuat orientasinya atau bisa disebut prolognya, kita masuk pada kejadiannya atau al-ahdatsnya. Yang pertama, ibu membuat al-ahdatsnya yaitu Kana Abi Dhar wa ailatuhu safaru ala matni ta'ira Garuda Indonesia waqtarul julusa bijiwarin nafidati liyumkinahu ru'yatul manadhiri at-tabi'iyyah atna ar-rihlah. Abi Dhar dan keluarganya melakukan perjalanan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dan Abi Dhar ini memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan jendela agar dia dapat menikmati pemandangan selama perjalanan. Kemudian lanjut pada kejadian yang kedua yaitu ba'da tis'i sa'atin minas safar wasalat at-ta'iratu ila mataril Amir Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dawli wa'ajilu ilal funduk lil istiraha thumma tanawalut ta'am fil mat'am. Setelah 9 jam perjalanan, akhirnya pesawat landing atau tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Kemudian mereka menuju ke hotel untuk beristirahat. Setelah itu mereka makan di restoran. Kemudian kita masuk pada kejadian yang ketiga yaitu wafil ghad qama Abi Dzarrin wa ailatuhu bi ada'i majmu'atin minal ibadati atna ada'il umrah wa fi fataratil faragh minal ada'il umrah kana Abi Dzarrin yaqdi waqtan fi tilawatil Qur'an fi sahatil Ka'bati. Jadi keesokan harinya Abi Dzar dan keluarganya ini melakukan rangkaian ibadah umroh. Dilakukan dengan sangat khusyuk, dengan sangat hikmah. Dan di sela-sela waktu melakukan ibadah umroh ini, Abi Dzar selalu menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran di pelataran Ka'bah. Subhanallah ya, membaca Al-Quran dan view yang kita lihat adalah Ka'bah. Kemudian, kejadian yang keempat yaitu
Wa ba'da intihai marasimil umrah intalaqa Abi Dzarrin wa ailatuhu fi rihlatin ila Jabalir Rahmah bistikhdami sayyaratin ujrah. Jadi setelah melakukan ibadah umroh, Abi Dzar dan keluarganya ini melakukan perjalanan ke Jabal Rahmah menggunakan taksi. Karena jaraknya cukup jauh ya, jadi Abi Dzar dan keluarganya ini memilih menggunakan taksi. Selanjutnya, kejadian yang kelima yaitu Tsumma wasalu ila Jabalir Rahmah al-makanul ladzi iltaqa fihi nabiyuna Adam alaihi salam wa sayyida Hawa ba'da muru'i mi'ati sinina ala infisalihima. Kemudian mereka sampai di Jabal Rahmah, yang mana Jabal Rahmah ini tempat dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Siti Hawa setelah terpisah selama beratus-ratusan tahun setelah diturunkan dari surga oleh Allah. Kita masuk pada bagian yang ketiga ya anak-anak. Ketika tadi kita sudah membahas contohnya orientasi, kemudian kejadiannya ada apa saja, kita masuk pada reorientasi atau at-ta'rik. Syaru Abi Dzarrin bil hudu'i was sa'adah khilala rihlati athna'a ada'il umrah ma'a ailatihi. Abi Dzar ini merasakan ketenangan dalam hatinya serta kebahagiaan selama perjalanan menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya. Jadi dia banyak mendapatkan pelajaran selama melakukan ibadah umroh dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran yang berhadapan langsung dengan Ka'bah, melakukan perjalanan ke Jabal Rahmah, tafakkur, bagaimana kuasa Allah mempertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah berpisah beratus-ratusan tahun. Baik anak-anak, sekian pemaparan materi teks rekon dari Ibu. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi teks rekon. Oh iya, jangan lupa disimak lagi dan dibaca-baca lagi materi yang terdapat pada modul pembelajaran, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Tentunya yang berkaitan dengan teks rekon. Oke, terima kasih. Ilalika wa'atalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.